Pernah nggak kamu sudah merasa sangat lelah, mata mulai berat, badan terasa ingin menyerah, lalu kamu masuk kamar, mematikan lampu, lalu menutup mata. Tapi anehnya kamu tetap tidak tidur. Bukannya pikiran menjadi tenang, justru muncul banyak hal. Percakapan tadi, rencana besok, kesalahan kecil yang sebenarnya sudah lama berlalu. Lalu kamu bertanya, kenapa aku belum tidur juga? Padahal tubuhku sudah sangat lelah. Jadi sebenarnya siapa yang belum siap tidur? Tubuhku atau pikiranku? Mari kita cari tahu. Tidur terlihat seperti sesuatu yang sederhana. Kita hanya memejamkan mata, lalu membiarkan tubuh beristirahat. Tapi, bagaimana jika tidur sebenarnya bukan hanya tentang rasa lelah? Bagaimana jika ada sistem lain yang menentukan kapan kita benar-benar siap tidur? Tubuh kita memiliki dorongan tidur. Semakin lama kita terjaga, semakin besar rasa kantuk yang terkumpul. Itulah kenapa setelah seharian beraktivitas, kita bisa merasa sangat mengantuk. Tapi, kenapa terkadang rasa kantuk itu tetap tidak cukup? Karena mungkin tubuh dan otak kita memiliki cara yang berbeda untuk menentukan waktu tidur. Tubuh mungkin berkata, aku sudah lelah. Tapi jam biologis kita bisa saja berkata, belum waktunya. Lalu apa yang terjadi? Mungkin inilah alasan kenapa kita pernah merasakan badanku sudah capek, tapi pikiranku masih berjalan. Dan ada sesuatu yang menarik. Kenapa justru ketika kita ingin tidur, pikiran mulai muncul? Kenapa masalah yang tidak kita pikirkan sepanjang hari tiba-tiba datang ketika kamar menjadi gelap? Mungkin karena sepanjang hari kita terlalu sibuk. Kita berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Bekerja, berbicara, menerima informasi, menyelesaikan masalah. Tapi, berapa banyak hal yang sebenarnya belum selesai kita proses. Perasaan yang kita abaikan, khawatiran yang kita simpan, pikiran yang kita tunda. Lalu ketika malam datang, ketika semuanya menjadi sunyi, pikiran akhirnya punya ruang untuk berbicara. Tapi pertanyaannya, apakah pikiran itu sedang mengganggu kita? Atau mungkin otak hanya sedang mencoba menyelesaikan sesuatu yang belum selesai? Kalau begitu, apakah kita harus memaksa pikiran untuk berhenti? Oh mungkin kita perlu memberi tempat lain untuk semua pikiran itu. Salah satu cara sederhananya seperti dengan menuliskannya, bukan untuk mencari semua jawabannya, bukan juga untuk menyelesaikan semua masalah malam itu, tapi mungkin untuk memberi sinyal kepada otak, aku sudah menyadari ini. Duduklah dengan tenang, ambil kertas dan pulpen. Biarkan dirimu menulis apapun yang masih mengganggu, kecemasan, penyesalan, rencana masa depan, hal-hal yang terus berputar di kepala. Karena mungkin ketika semua itu hanya berada di dalam pikiran, otak merasa harus terus mengingatnya. Tapi ketika kita menuliskannya, beban itu seperti dipindahkan dari sesuatu yang terus berputar di kepala menjadi sesuatu yang sudah kita letakkan. Dan setelah itu, mungkin kita tidak langsung merasa semuanya selesai, tapi setidaknya pikiran kita tidak harus membawa semuanya sendirian. Namun ada hal lain yang lebih menarik. Kadang masalahnya bukan hanya pikiran yang aktif, tapi keinginan kita untuk segera tidur. Pernah nggak melihat jam? Sudah jam 1. Kalau tidur sekarang cuma tinggal beberapa jam. Besok aku pasti kacau ini. Lalu apa yang terjadi? Bukannya semakin mengantuk, kita malah semakin sadar. Kenapa? Mungkin karena tidur adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksa. Semakin kita mencoba mengontrolnya, semakin kita memperhatikannya. Seperti ketika seseorang berkata, jangan pikirkan sesuatu. Bukankah justru hal itu yang muncul di kepala? Tidur mungkin bekerja dengan cara yang sama. Ketika kita berkata, aku harus tidur sekarang, otak mulai bertanya, kenapa aku masih sadar? Kenapa belum tidur? Dan tanpa sadar, kita membuat otak tetap terjaga.
Ada hal lain yang mungkin tidak kita sadari. Tempat tidur kita juga bisa memengaruhi pikiran. Awalnya, kasur adalah tempat untuk tidur. Tapi bagaimana jika setiap malam kita berada di sana sambil bermain HP, memikirkan masalah, bekerja, atau merasa cemas? Mungkin lama-kelamaan otak mulai belajar, kasur bukan hanya tempat tidur, kasur adalah tempat berpikir. Jadi ketika kita berbaring, meskipun tubuh sudah lelah, otak masih bertanya, apa yang harus kita pikirkan sekarang? Lalu apakah otak kita sedang melawan kita? Atau mungkin otak hanya sedang menjalankan tugas lamanya? Karena selama ribuan tahun, otak manusia terbiasa menjaga kita tetap aman. Dulu, malam adalah waktu penuh ketidakpastian. Suara kecil bisa menjadi ancaman. Sekarang ancamannya mungkin berubah. Bukan lagi sesuatu di luar diri kita, tetapi sesuatu yang ada di dalam pikiran kita. Jadi ketika kita sulit tidur, mungkin pertanyaannya bukan kenapa tubuhku tidak mau tidur, tapi apakah ada bagian dari pikiranku yang masih merasa harus tetap berjaga? Dan mungkin tidur bukan hanya tentang membuat tubuh berhenti, tapi tentang membuat pikiran merasa cukup aman untuk melepaskan kendali. Karena mungkin kita bukan kekurangan waktu untuk beristirahat, mungkin kita hanya belum benar-benar memberi diri kita izin untuk berhenti. Jika pertanyaan ini membuatmu berpikir, mungkin masih ada banyak pertanyaan lain yang layak untuk dijelajahi. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.